Assalamualaikum, selamat datang di Putra Kencana, Burdir dan Peti. Ada yang bisa kami bantu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Jumpa lagi di podcast Putri Cempa bersama dengan keluarga besar Putri Cempa. Saat ini kita berenam akan ngobrol bareng, asik dan santai bersama keluarga besar Putri Cempa. Sudah ada Bu Neng, ada Bu Rufi, ada Bu Happy, saya sendiri, dan ada Bu Zahra dan Bu Ham. Kita akan mengupas tentang tema-tema yang berkaitan dengan dunia pendidikan anak, dengan kehidupan sehari-hari dalam keluarga kita di podcast Putri Cempa ini. Dan saat ini kami syuting di Cowboys Chicken. Teman-teman yang rumahnya di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, datang di Cowboys Chicken. Ini kafe baru, menu-menu milenial, tetapi rasanya enak luar biasa. Kalau teman-teman ingin merasakan kelezatan masakan yang sesungguhnya, datang di Cowboys Chicken di depan pesantren Al-Mawaddah, depan kolam renang Amanah. Kita ada di sebelah persis dengan apotik Sidowaras, Pertelon Dahu, Hadupolo, Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Sobat Putri Cempa dimanapun berada, saat ini pada saat lonceng atau pembukaan di Cowboys Chicken ini, tadi kita sudah menikmati santap siang bersama-sama, tetapi tentu kita harus juga menjaga kesehatan, sehingga berhenti makan sebelum terlalu kenyang, dan makanlah ketika memang betul-betul kita berasa lapar. Saat panjenengan lapar, saat sobat-sobat semua lapar, datang ke Cowboys Chicken. Bu Ham, bagaimana kabarnya? Apa yang akan kita bahas di siang hari ini, Bu Ham, Bu Zahra, Bu Happy, dan Bu Rufi? Bu Neng ini, Bu Rufi sama Bu Neng ini kan belum pernah ngobras ya. Kalau saya sama Bu Happy sama Bu Ham sudah sering ngobras di ngobrasnya Putri Cempa, tetapi Bu Zahra, Bu Neng, dan Bu Rufi belum pernah. Saya akan ngobrol di kanan kiri dulu saya. Ada Bu Happy, ada Bu Zahra ini. Kebetulan Bu Zahra kan punya anak kecil yang masih balita. Saat ini Bu Zahra sibuknya merawat anak atau merawat bapaknya anak? Dua-duanya. Sibuk merawat bapaknya juga? Iya. Atau justru bapaknya membantu merawat anak? Saling bantu membantu. Wah, itu luar biasa itu. Jadi yang merasa laki-laki sudah menjadi seorang bapak, merawat anak itu bukan hanya tugasnya istri, tapi juga seorang bapak. Jangan sampai anak tidak punya figur seorang bapak, karena bapaknya terlalu sibuk, karena bapaknya terlalu asik dengan dunia laki-lakinya. Misalnya sering mancing sampai berjam-jam, nongkrong malam ngopi sama teman-temannya sampai lupa kalau di rumah itu ada anak. Kalau suaminya Bu Zahra enggak kan? Saya lihatnya sih bapak rumahan ya, pakai kerja pulang di rumah, antar jemput anak istri juga mau. Wah, itu bejo banget itu punya suami seperti itu, harus disyukuri. Memang perempuan itu yang paling bersyukur adalah ketika mempunyai pasangan yang menghargai, mencintai, dan mengerti tentang kesibukan kita sebagai seorang perempuan. Bu Happy, kesibukannya selain di Putri Cempa yang merupakan skala prioritas Bu Happy, kan ada dunia sosial kemasyarakatan. Kebetulan kan memang terjun aktif di desa kan begitu. Gimana cara Bu Happy membagi waktu? Beliau tetap itu tadi skala prioritas ya, prioritasnya karena kita perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya memang prioritasnya sebagai ibu dan sebagai istri gitu. Kalau putranya Bu Happy sendiri kan ada yang di pesantren. Berapa kali itu sebulan sambangan? Nah, kebetulan saat ini deket-deket saja ya, jadi sebisa mungkin saling komunikasi seperti itu. Kebetulan putra saya 3 kan Bu, tapi saya itu
dalam menjalankan aktivitas ini, alhamdulillah putra putri saya itu enak, santai, bisa diajak kerjasama dengan kegiatan mamahnya. Ya, karena terkondisikan sejak kecil. Justru saya itu lebih pusing nek pas bapaknya rewel. Nek anaknya rewel itu bisa teratasi dan terkondisikan. Tapi nek bapaknya rewel, bingung aku. Nah, kenapa bapaknya kok bisa rewel, Bu? Karena jujur ya, kita semua kan punya pasangan kan, kita punya suami. Memang kadang memahami seorang laki-laki itu sulitnya minta ampun. Kita sudah antisipasi seperti ini, tiba-tiba maunya begini. Ternyata setelah maunya seperti itu kita turuti, maunya beda lagi, kan begitu. Rewelnya seperti apa, Bu? Kalau suami saya itu rewelnya enggak rewel yang bagaimana begitu, enggak. Mungkin sing sepele gitu. Rewel itu rewel yang sepele. Memang kok, rewel yang sepele. Justru gitu. saya juga merasakan misalnya habis mandi naruh anduk sembarangan, kan begitu. Sarung sudah 2 hari nggak mau di tempat pakaian kotor, masih kepengen dipakai karena suka baunya keringet ya gitu kan. Hal-hal begitu memang yang bikin kadang-kadang kita riwah di rumah gitu loh. Tapi saya melihat rewelnya suami tetap bisa dikomunikasikan dengan baik, karena kebetulan kegiatan saya ini kan tanpa didukung suami, tanpa pengertian suami, tanpa ada kerjasama juga nggak bisa jalan juga kan. Misalnya pagi-pagi saya punya jadwal, suami punya jadwal, anak punya jadwal sendiri lah. Kalau kita nggak bisa kerjasama ya nggak jalan semuanya. Betul. Kan. Perempuan itu sederhana kok, asal mau punya suami saja itu jaminannya sudah surga. Iya dong, asal mau punya suami loh, karena suami itu kan pelindung kita. Jadi yang masih muda-muda belum mau nikah segera cari suami, karena suami itulah surga kita sebetulnya di dunia. Suami jadi, atau istri? Ya, karena perempuan itu manakala sudah punya suami, semuanya kan yang nanggung suaminya. Mau ono elek, mau ono apik, mau ono dosa, itu yang nanggung kan suaminya. Jadi enak loh jadi perempuan itu sebetulnya. Nah, iya, makanya kalau sudah punya suami dan kebetulan suaminya sehat, sudah diwet-wet saja. Nggih. Pokoknya yang penting punya suami sehat itu sudah syukur gitu loh, Bu. Karena apa itu, ketika kita punya suami yang tidak sehat, itu kita memang ekstra harus mentalnya dipersiapkan kan. Makanya yang sudah punya suami dan suaminya sehat, itu tak harus bersyukur, jangan menuntut yang lain. Halo Mbak, sehat? Yang penting sehat. Suami sehat itu sudah harus disyukuri, itu betul, luar biasa. Karena kalau suaminya sakit, kita pasti ekstra harus bisa bagi waktu betul. Jadi salah dicukupi lah, ngerbujune sehat, kudu seneng ngono lho. Loh, bener ini. Sekarang misalnya kita punya suami kita misalnya kaya raya, semuanya ada, tetapi sakit-sakitan, coba bayangin. Kan juga kita akhirnya akan merasa bahwa itu menjadi beban dan tanggung jawab kita yang lebih berat. Makanya ketika kita sebagai perempuan, sebagai istri punya suami yang sehat, itu nomor 1 harus disyukuri. Sudah yang lain-lain bisa ditutupi kekurangannya. Yang penting suamiku mau menjaga kesehatan. Itu. Nah, Bu Rufi sendiri, Bu Rufi kan suaminya kan sehat, masih muda. Berapa tahun Bu dengan suaminya, Bu? Bu, 15 tahun. Ada suaminya berondong. Terus tapi kan alhamdulillah sudah berapa tahun Bu nikahnya? Sudah lama. 15 tahun ada ya? Dan rukun-rukun saja ya Bu, rukun, harmonis, selalu berduaan, boncengan sepeda motor kemana-mana. Ini luar biasa loh. Padahal suaminya masih muda, tapi karena apa? Karena saya itu melihat aura keikhlasan dari seorang Bu Rufi. Saya selalu mengagumi dan mengakui itu. Bu Rufi itu orangnya tulus, ikhlas, sehingga mungkin sang suami juga melihatnya bukan dari yang lain-lain, tapi aku bejo duwe bojo kok api inginnya kayak Bu Rufi, kan begitu ya. Gitu. Nah, kalau Bu Neng sendiri, apa Bu Neng yang mau diceritain di ngobresnya Putri Cempa ini? Apa ini? Tentang apa yang mau diceritain, mau disaring di ngobresnya Putri Cempa? Aku nak karo Bu Neng rada ewoh ya. Bu Neng kan orangnya jaim ngono lho. Bu Neng mau cerita apa ini tentang apa yang mau dikupas di ngobres Putri Cempa? Kalau Bu Neng sendiri selama ini
kan saya lihat nganu ya, suami kan sering tugas luar kota. Nah, tugas luar kota, Buning mungkin ditinggal sehari 2 hari. Kalau saya melihat beberapa pasangan suami istri yang mungkin suaminya seorang aparat TNI atau Polri atau tugas di luar kota, di luar negeri misalnya, itu kita nggak akan membahas tentang itu, atau misalnya merantau kemana gitu. Tapi kalau Buning ini kan masih satu rumah tapi sering ditinggal ke luar kota, kadang 2 hari 3 hari kan begitu. Apa yang diisi waktunya ketika suami pas pergi ke luar kota begitu? Ya, ngisi waktunya ya merawat anak, bersih-bersih. Bersih-bersih oma. Bersih oma. Bukan shopping-shopping, bukan ya? Maksudnya shopping-shopping, kumpul-kumpul, karaoke gitu enggak kan? Walaupun mohon maaf suaminya gajinya besar, terus kemudian juga orangnya baik selalu, kan, tetapi Buning juga masih sederhana gitu loh Bu. Kan seandainya selain Buning kalau suaminya pergi ya mumpung aku shopping sosialita kan begitu. Tapi meskipun Buning itu suaminya gajinya gede tapi masih sederhana, terus kemudian merawat anak di rumah. Ketika suami pergi diisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Suka dukanya Buning kalau pas suami pergi? Sukanya ya untuk jajan, untuk duit, untuk jajan, untuk SPPPD. Kalau sukanya itu duitnya mengalir terus kan gitu. Kalau pas suami pergi luar kota gitu Buning komunikasi WA-an atau teleponan gitu? Ya video call sama anak. Oh gitu. Nah, ibunya ngikut di belakang. Artinya kan meskipun luar kota komunikasi terjalin terus, sehingga itu anak masih merasa dekat meskipun bapaknya sibuk, tetap anaknya dekat kan gitu. Kalau Bu Zahra sendiri pernah pisah nggak sehari 2 hari dengan suaminya? Pernah. Pas kegiatan apa? Mbah. Oh gitu ya, pas berkunjung ke rumahnya Mbah. Bapaknya ada pekerjaan di rumah gitu. Kerjanya kan di rumah sih, nggak kemana-mana. Tapi kalau suaminya Bu Zahra video callan nggak pada saat pergi gitu? Iya. Sama anak-anak. Nah, berarti video call itu penting loh. Alhamdulillah kita punya Android. Dengan situasi sekarang misalnya jarak tidak kemudian merenggangkan atau memisahkan antara bapak dan anak, tetapi seorang bapak sesibuk apapun kegiatannya di luar sana, pada saat pisah dengan suami, dengan istri dan anak-anaknya harus komunikasi. Video call itu sudah mengobati kerinduan anak lah kepada bapaknya. Kalau Bu Ham sendiri sama anak lanang pernah video call? Sering. Kan anak-anaknya ini kan yang punya anak lanang besar sudah Joko kan. Gini ya, dari sekian banyak ini fase-fase mereka itu sudah saya lalui. Karena saya itu yang paling tua, saya juga yang paling tua. Kebetulan yang punya cucu tidak ikut, jadi saya ini yang meranjai ya, jadi yang lebih tua. Iya Buni nggak ikut ya? Kan gitu gitu. Saya ini anaknya paling tua, usia saya juga paling tua, dan mereka ini generasi setelah saya. Berarti saya sudah melewati waktu aku sudah putu loh Bu yang dilewati oleh teman-teman ini. Nah, dulu pada saat anak saya di fase-fase mereka, di usia mereka itu, ya setidaknya saya berikan apa yang sesuai dengan usia dia. Kalau misalnya dia masih SD, berarti saya bergaulnya dengan ibu-ibunya anak-anak yang SD, guru-gurunya yang mengajar di SD, lingkungan sekolahnya SMP, begitupun mengenal lingkungan sekolahnya SMA juga seperti itu. Jadi kalau anak-anak saya cerita atau ada suatu kejadian di lingkungan mereka, sebagai ibu itu tahu persis seperti itu. Kalau mereka itu ada sesuatu di luar di lingkungan mereka pada saat itu. Dan sekarang ini anak saya sudah selesai kuliah, sudah bekerja, sekarang sudah mulai punya gebetan istilahnya gitu. Yang ditanyakan dulu tadi kan gimana rasanya mau punya calon mantu. Memang calon karena belum ya Bu. Nah, doa saya juga waktu dulu, nasihat saya yang saya sampaikan ketika kamu masih kecil saya suapin. Terus ketika sudah besar ngambil sendiri, makan sendiri kan begitu. Ketika dia sudah SMA tak kasih tahu, kamu sudah bisa enggak dadar ndok.
ceplok telur itu. Iya. Kan setidaknya kalau saya tidak punya waktu, istilahnya waktu tenaga itu untuk gitu, dietingnya seperti itu ya ambil aja diceplok sendiri, jadi bisa kan. Setelah itu nanti dia kuliah pun saya kasih tahu, kamu kuliah itu untuk bekal bermasyarakat nantinya, akan kamu jadi seperti ibu, seperti orang tua yang lain yang hidup bermasyarakat, punya anak, punya tanggung jawab. Iya. Ketika itu saya tekankan dulu, kalau kamu disuapin, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa masak sendiri, yang di kulkas semua tersedia. Ketika si fase tahap-tahap kehidupan bermasyarakat, kamu harus cari sendiri, mencukupi kebutuhan sendiri. Itu dulu yang saya tekankan. Ketika mau punya pasangan pun saya sarankan harus mengenal lingkungan dulu. Artinya gini ya Bu Ham, Iya. meskipun anak-anak kita itu sudah usia dewasa, sudah mau menikah, kalau Iya. bisa komunikasi dengan orang tua tetap jalan ya. Harus sampai nanti, karena Ada apa-apa cerita gitu. ya, karena anak itu, saya kan masih punya orang tua, meskipun saya sudah punya anak, kakak saya sudah punya cucu, tapi status dia masih anak dari ibu saya. Tetap Jadi, seorang anak. seorang ibu saya itu menganggap anaknya yang sudah punya cucu itu ya seperti memang dia itu anaknya. Jadi kalau datang ke rumah ya ditawani ya makan, ayo makan, yuk makan, ya seperti itu. Karena orang tua dulu kan ngopeni hanya merawat anak, tidak berkarya di mana-mana, hanya merawat suami, merawat anak. Tadi Bu Ham kan menyampaikan bahwa bagaimanapun karena kita punya ibu kita selamanya menganggap kita seorang anak. Ya, begitu Nah, ya. ketika ibu kita sudah sepuh ini, kita kan harus merawat, menemani, kemudian mendampingi seorang ibu atau bapak yang sudah sepuh. Saya sering melihat Bu Ham, anak-anak yang kebetulan mendapat berkah dari Allah merawat orang-orang tua, itu kesannya perasaan mereka itu kalau ibuku, bapakku tak kasih makan, tak kasih minum sudah cukup, kan begitu. Kita tidak mau direpoti dengan kondisi ibu yang lain, bapak yang lain, kan begitu. Nah, saya ingin menyampaikan justru di obrolan kita saat ini Bu Happy juga punya pengalaman merawat ibu kan yang sudah sepuh. Saya juga demikian. Orang-orang tua kita yang sudah usia lanjut itu tidak hanya butuh makan dan minumnya, tetapi juga butuh perhatian dan pelayanan. Bu Neng kan juga merawat ibu kan yang sudah sepuh kan. Misalnya begini, pada saat pagi sarapan, meskipun semua lauk enak-enak kita sajikan di atas meja, tetapi wajah kita tidak ramah, sapaan kita tidak renyah, orang tua itu juga peka gitu loh Bu perasaannya. Pengalaman saya sebagai seorang anak yang masih punya ibu dan memang sudah sepuh, itu saya menganggap bahwa ibu saya itu kembali seperti balita, seperti ponakan-ponakan saya. Ketika mereka rame-rame makan es krim juga pengen. Iya betul. Iya, ini benar. Minyak wangi pun pengen kok ya. Iya. Terus ada misalnya ya, ada apa mereka baru ngobrol gitu loh. Padahal itu cucu mereka, cucunya itu kayaknya kepo. Ya seperti anak TK itu. Kepengen ikut nimbrung. Ya, kalau misalnya ada temennya sing gerembel-gerembel kan kayak penasaran persis sama, memang kembali ke balita lagi. Nah, berarti kan kita sebagai anak ketika mengalami pengalaman seperti itu harus memaklumi gitu loh Bu. Ya, kalau kita memang punya apa ya istilahnya, punya apa pikiran-pikiran yang memang harusnya berpikir sampai sejauh itu kita harus bisa sharing, karena tidak semua orang, tidak semua anak bisa memahami perasaan orang tua yang sampai seusia itu. Ibu saya tuh hampir 80 tahun usianya ya, itu butuhnya itu kepengen disapa, kepengen disentuh, persis sama seperti anak kecil, anak balita-balita itu yang dia tuh merasa hangat ketika didekati, ketika disentuh. Kalau dikasih makanan yang banyak itu, meskipun itu kelihatannya menarik, tapi tidak ada apa ya, tidak ada keramahan, dicedai dengan hangat itu nggak disentuh sama sekali, karena merasa bahwa
aku kok sendirian ya, aku kok nggak punya. Apalagi kalau kita ngasih maem atau dahar orang tua itu digrabkan, kemudian dibungkus di atas kresek, terus maem bu, maem mbak, itu kan rasanya itu sakit di dada. Itu nggak boleh dilakukan oleh seorang anak yang memang merawat orang tua. Harusnya memang harus disediakan di atas meja, nasi diambilkan, kemudian maem ditungguin, ditanya enak enggak, enggak, itu memang harus. Ini pengalaman, kita berbagi pengalaman ketika kita merawat orang-orang yang sudah lanjut usia. Karena bagaimanapun beliau itu merasa bahwa kita ini memang anaknya. Aku punya hak terhadap dirimu, kamu harus menyayangi, merawat aku, kan begitu orang tua itu. Ada rasa kepengen perhatian lebih, menguasai anak. Pengen menguasai anaknya, apapun yang dimiliki anaknya ya pokoknya itu nggonmu. Mereka itu tidak mau melepaskan bahwa ya wes iku nggonmu, berarti sudahlah saya nggak ikut campur, nggak akan ada. Orang tua pasti punya perasaan bahwa kamu itu anakku, jadi semua yang kamu miliki ya aku juga ikut. Termasuk misalnya kita di hadapan bapak ibu kita yang sudah sepuh, misalnya beli baju baru, terus kemudian kita berlenggak-lenggok di hadapan kaca, kita harus tahu bahwa orang tua kita juga kepengen dibeliin baju baru gitu loh. Itu juga harus, mestinya sudahlah, kita harus ngalah. Misal, oke bu, bapak tak beliin baju baru. Bukan hanya kita yang beli baju baru terus, tapi juga orang tua harus diperhatikan. Kadang-kadang kalau kita kumpul sama ibu yang sudah sepuh, kita punya anak, punya keponakan, itu kita harus bisa memisahkan diri cara komunikasi. Pada saatnya kita itu ngomong tentang hal-hal yang anak-anak kita itu, jangan sampai membahas hal-hal yang membuat orang tua itu kepikiran. Misalnya kita punya hutang banyak, nggak usah cerita. Kepikiran, nggak bisa tidur itu orang tua. Misalnya itu loh, masalah-masalah keluarga itu jangan lagi bertikai dengan suami atau istri, nggak usah diceritain. Biarkan sama orang betul itu sepakat. Itu jantungnya sesek, nanti napasnya mikir, terus nggak bisa tidur, sakit, seperti itu sudah biasa. Motor atau kendaraan kita, mobil kita rusak saja diceritain aja sudah mikir, wah kepiye, kok iso rusak gimana gitu. Apalagi kalau punya cucu yang punya masalah dengan pasangannya, terus cerai misalnya, seperti itu itu hal-hal yang rawan yang sudah tidak usah nggak perlu diceritain, jangan kita membebani. Seperti bicara dengan memang anak kecil, kebetulan ya di sekolah TK yang saya ikuti di lembaga itu kan memang seperti itu. Kita itu harus berbicara ya sedunianya saja, yang ringan-ringan saja. Kalau masalah yang pelik yang kita hadapi itu sudah orang tua kita sudah mengalami yang dulu-dulu, ya sudah kita kasih yang baik-baik saja. Jadi ikut meringankan beban pikirannya seperti itu. Betul. Orang tua liburan kemana itu harus saya punya. Ya karena kita enggak, memang ini harus sering tentang orang tua. Nanti juga jadi orang tua. Saya sendiri ini juga siap-siap menjadi nanti karena saya sering loh, saya sering melihat orang itu menyepelekan orang tuanya. Jadi misalnya sudah makan, sudah ada di meja, tinggal makan aja, nggak bisa begitu. Mandi sudah dicawisi anduk, sudah sabun tinggal mandi saja, nggak bisa begitu. Orang tua tidak layak diperlakukan begitu. Beda. Kita harus tahu bahwa pada saat kita nanti tua, kita butuh perhatian yang lebih, yang ekstra dari anak-anaknya. Artinya orang tua itu merasa bahwa beliau itu diprioritaskan begitu loh. Itu memang itu mereka menuntut gitu. Dan kita sebagai anak itu harusnya memang idealnya memang nuruti seperti itu. Misalnya kalau kita mau ngomong ya, tinggal berapa lama sih orang tua kita, kan begitu. Kenapa kita tidak ngalah? Intinya kita itu memang harus menurunkan level kita, menyamakan fasenya orang tua. Orang tua kan itu bombongan, kepo tingkat tinggi, harus diperhatikan. Kan ini seperti itu. Ya sudah, kita bisa ngayem-ayem ya diayem-ayem saja. Menyesuaikan. Ceritakan yang enak-enak, yang ceria-ceria, yang bahagia-bahagia gitu. Misalnya, Dok, aku pengen beli sate misalnya. Kok tiba-tiba kita belum punya uang? Oke, berapa tusuk, Bu? Nanti tak beliin. Tenang aja. Nah, ketika kita pulang belum dapat uang untuk beli sate, ya ngapusi sih gak rapopo. Maaf Pak, Bu, aku malah lali. Sesuk nggih.
sesok nggih. Nenek saya kok gini ya Bu, kebetulan Ibu kan memang ada penyakit penyertanya, kebetulan memang ada pantangan makanan. Tapi pada saatnya kok, "Duh, aku pengen ini, tetap tak kasih aja, nggak apa-apa." Nek saya tetap Ya memang betul, nggak apa-apa. Ini kan ini kan jika ada orang tua yang selalu menuntut makan harus enak, kebetulan anaknya tidak pegang uang, itu tidak boleh langsung dihardik gitu loh Bu. Kamu bapak itu, ibu itu, mbah itu, kan gitu. Makanya kalau nggak enak nggak mau. Lah memang orang tua itu kalau nggak enak ya ora enak. Sudah rasanya sudah hilang kan. Mungkin dalam perasaannya itu karena sudah sepuh itu sehingga makan itu harus selalu enak begitu loh. Dan ini perlu kita cermati bareng sebagai orang-orang yang masih muda yang kebetulan diberi berkah sama Allah ngerumati orang tua. Harusnya ya memang seneng dong orang tua kita minta sesuatu kepada kita, artinya orang tua kita itu mendoakan kita punya duit gitu loh. Ada keberkahan di situ Bu Happy. Ya, memang kita terharu sih. Cuman ini perlu kita share ke teman-teman, ke keluarga Putri Cempa dimanapun berada bahwa merawat orang tua itu berkah. Jangan sampai kita merasa menjadi beban atau kemudian berat ketika kita punya kesempatan merawat orang tua, baik itu orang tua kita sendiri, mertua, orang tua angkat, Pak D atau Bude yang memang kebetulan ada keberkahan ikut kita. Karena saya punya saudara yang dia tidak merawat orang tuanya tetapi merawat Pak D-nya gitu loh Bu. Tetapi kan itu di rumahnya, itu juga orang tua yang harus dirawat, dihormati gitu. Bu Happy masih terharu, masih kayak piye ngono. Bu Zara sendiri kan juga kumpul sama mertua nggih Bu. Sekarang sudah bisa, sekarang sudah punya rumah Saya sendiri. itu tidak kumpul satu rumah, tapi rumahnya kan satu pintu. Pintunya jadi satu gitu. Jadi ya kayak satu rumahnya gandeng gitu. Jadi memang 24 jam ya memang tahu kegiatan ibu orang tua itu seperti apa. Kalau misalnya Mas malam minggu, malam Ahad itu kan biasanya libur ya Bu, pada libur ya kan ngumpul. Ada yang tidak hadir itu ditanyakan kenapa nggak hadir gitu, kenapa nggak ketok, kenapa ada apa seperti itu. Itu kalau muncul perasaan hati orang tuanya yang sesungguhnya, tapi ketika ada apa ya sehari-harinya itu ya memang sebagian besar sudah menurun seperti anak kecil, tidak harus diposisikan sebagai orang tua yang harus kita itu mundur-mundur terus menghormati seperti itu, enggak harus seperti itu, harus banyak gini Bu Ham, banyak yang tidak menyadari berkah yang luar biasa ketika kita mau merawat orang tua, dan banyak juga yang terlambat menyadari laknat yang luar biasa ketika kita menghardik orang tua. Itu ada banyak anak yang diberi kesempatan merawat orang tuanya malah ditolak. Nggak mau, jangan sama saya nggak mau merawat ibu saya atau bapak saya. Ini mohon maaf ya, itu dia sudah menutup pintu keberkahan dalam kehidupannya. Ketika dia tidak mau merawat orang tua, itu dia sudah menutup pintu berkah dalam kehidupannya. Dan saya yakin anak-anak yang seperti itu hidupnya nggak bakal bahagia. Hatinya nggak tenang karena dia menutup keberkahan itu. Makanya Bu Zahra, Bu Happy, Bu Ham, kemudian Bu Rufi kan juga merawat orang tuanya lama kan. Bu Neng, kita semua ini kan kebetulan di rumah kita ada orang tua semua. Kita harus mensyukuri bahwa berkah luar biasa seorang anak bisa merawat orang tua di usia lanjut. Itu berkah yang luar biasa, jangan ditolak. Jangan sampai meskipun Bu Neng nanti keluarganya banyak, kakaknya banyak, Bu, derek kakakku saja, jangan. Kalau perlu ibu harus ikut saya sampai kapanpun. Begitu. Bu Happy juga begitu. Ibu harus ikut saya sampai kapanpun. Harus sok ngono dadani. Gitu, enggak apa-apa. Enggak Bu, saya kan belajar dari orang tua saya dan ibu mertua. Kebetulan kalau orang tua saya hanya 3 bersaudara. Kebetulan ibu itu memang jatuh sakit-sakitan setelah 40 harinya bapak. 40 harinya bapak meninggal itu ibu memang langsung keluar masuk rumah sakit seperti itu terus. Sedangkan kondisinya kan ibu kalau di rumah sendirian tidak memungkinkan. Anak-anaknya sudah berkeluarga semua. Pada akhirnya kita wis ibu nyamannya di mana, tempat saya, tempat adik itu yang ibu saya. Kalau yang ibu mertua itu kebetulan kan
banyak ya, Iya. punya 8 anak. Tapi Hmm. pada saatnya memang sebagai orang tua, di situ orang tua itu merasa kesepian. Padahal putranya 8. Putranya 8. Di situ akhirnya ya itu tadi cucu-cucu. Ada setiap momen apa itu merasa padahal putranya 8. Ya di situ kok merasa kesepian begitu ya Bun ya. Sedangkan kalau kita di usia kita, anak kita 3 pas kumpul saja bergede. Iya, ribet gitu ya, Bu, pokoknya. kan gitu kan. Iya. Tapi pada saatnya sudah menjadi orang tua, ternyata seperti ibu itu, seperti ibu mertua itu kan putranya 8. Tapi pada saatnya emang merasa sepi ya, ternyata sepi ya begitu. Nah, pokoknya pesan saya untuk keluarga Putri Cempa, ketika kita punya orang tua yang sudah lanjut usia dan kita berkesempatan untuk merawat, terima dengan lapang dada. Jangan sampai ditolak. Meskipun Bu Zahra nanti tiba-tiba mertua kok ikut ke Bu Zahra, ya diterima. Sebisa mungkin itu keberkahan yang harus kita syukuri. Itu harus menjadi doktrin untuk diri kita sendiri. Itu keberkahan yang harus kita syukuri, kan begitu. Bu Zahra sendiri kan juga lama bersama mertua, yang akhirnya sudah punya rumah kan. Saya melihat kok mertua Bu Zahra itu memperlakukan Bu Zahra seperti anak wedoknya sendiri kan, sayang banget, pinter kan begitu. Nah itu juga harus disyukuri. Untuk itu keluarga Putri Cempa dimanapun berada, ini sekaligus menjadi semangat kita bahwa ketika di rumah kita ada orang tua yang ikut kita, itu berkah yang luar biasa. Jadi harus dimaknai sebuah kesempatan yang baik, bukan sebuah beban, bukan sebuah tanggung jawab berat, bukan. Karena sebetulnya asal komunikasi kita yang baik dengan orang tua jalan itu semua bisa dimaklumi. Dan malah justru kita terbantu ketika orang tua kita setiap malam sholat tahajud, setiap saat berzikir, wiridan, itu rumah kita ada cahayanya dong. Jadi ini ngobras kita tentang bagaimana sebagai seorang anak kita merawat orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Ibu Happy, Bu Rufi, dan Bu Neng. Sebelum saat ini ngobrasnya nyantai aja, mau ngobrol aja silahkan. Kalau tidak ada ya kita tutup. Kalau mungkin ada usulan yang mau tadi yang misalnya kan menghadapi anak dari kecil mulai dewasa, misalnya sampai balik, atau anak perempuan yang mengalami menstruasi pertama, atau anak laki-laki yang masa akil balik, kan ya banyak sekali yang dilalui. Pengalaman itu bisa dibagikan. Jadi misalnya saya sendiri, kalau anak saya ini kan sudah remaja ya, dewasa, sudah mulai mau berumah tangga. Itu ya kita sebagai orang tua, saya sendiri pengalaman itu kan harus bisa menata diri, mulai bisa mengalah, mulai bisa untuk, kan anak itu penerus kita, dia akan hidup di masanya, bukan di masa saya. Jadi hanya memberikan bekal dasarnya, kamu itu harus begini loh di masyarakat. Nanti kalau kamu punya istri atau punya suami, itu kamu harus bisa menganggap bahwa keluarganya mereka juga keluarga kamu, terus saling melengkapi. Kan tidak punya pasangan itu kan tidak harus gini loh, kudune ku sebanding atau misalnya dikatakan tentang materi atau apa itu loh, tidak harus sekufu dalam hal duniawi ya, seperti itu. Tapi malah saling harus melengkapi, saling menutupi, saling berbagi dalam lingkungan keluarga yang akan dilalui. Yaitu tadi, orang tua itu harus memberikan bekal, nasihat paling tidak itu, dan tindakan real. Kita itu harus, jangan gini loh, itu anakku kudune ngene, nggak bisa seperti itu, karena dia akan hidup di masanya, dia akan berjalan lain dengan kita. Waktu yang kita lalui itu nanti akan beda dengan mereka yang melalui. Seperti itu. Iya betul. Makanya Sobat Putri Cempa, apabila Sobat Putri Cempa ada keluhan tentang bagaimana berhadapan dengan orang tua kita yang sudah lanjut, kemudian bagaimana menyikapi anak-anak kita yang sudah beranjak remaja, dewasa, dan sudah siap untuk menikah, mau sharing, mau diskusi, mau konsultasi, 24 jam kami buka bersama dengan keluarga Putri Cempa.
kami bisa saling berdiskusi sampai menemukan formula yang pas, sehingga Sobat Putri Cempa dimanapun berada itu punya teman, punya sahabat bersama dengan keluarga Putri Cempa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Silahkan kami mohon untuk berkenan like, share, subscribe, komen-komen yang membangun di podcast kami, sehingga nanti seterusnya akan menyajikan tontonan-tontonan yang edukatif dan inspiratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.